Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kusumawati dari Pendidikan Matematika semester 8. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Virtual untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa pada materi himpunan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan penyebaran virus corona atau COVID-19 sangat pesat dan menjadi pandemi di semua negara di kawasan dunia termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia guna mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan social distancing, physical distancing hingga memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada beberapa daerah. Dengan diberlakukannya penerapan kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud terbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sehingga dalam kondisi saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak akan inovasi dan adaptasi terkait penggunaan teknologi yang ada untuk mendukung proses pembelajaran. Praktiknya mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk berinteraksi dan melakukan transfer pengetahuan secara online. Pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi, website, jejaring sosial maupun learning management system. Menurut Gunawan G. pada tahun 2020. Mengacu pada begitu kompleksnya kompetensi yang harus dimiliki siswa, menurut Yulianti Y. pada tahun 2007 berpendapat pada pembelajaran abad 21 ini terjadi perubahan paradigma belajar, yaitu dari paradigma teaching menjadi paradigma learning. Artinya bahwa sebelumnya pembelajaran hanya berpusat pada guru, sedangkan saat ini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan lebih banyak mengarah sebagai fasilitator dalam proses belajar. Adapun visi pendidikan abad 21 ini lebih berdasar pada paradigma learning, adalah belajar berpikir yang berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional. Belajar berbuat yang berorientasi pada bagaimana mengatasi masalah, belajar menjadi mandiri yang berorientasi pada pembentukan karakter, dan belajar hidup bersama yang berorientasi untuk bersikap toleran dan siap bekerja sama. Bertanggung jawab. Adapun salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan visi misi pendidikan nasional adalah dengan mengembangkan kemandirian belajar peserta didik dalam pembelajaran. Kemandirian belajar peserta didik mengandung arti belajar berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dikuatkan oleh Sumarmo dalam penelitiannya Sudiana pada tahun 2017 yang mengemukakan bahwa kemandirian belajar sebagai kemampuan memantau kemampuan sendiri dan melupakan kerja keras personality manusia. Mengembangkan kemandirian belajar sangat diperlukan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian belajar adalah dengan mengembangkan pembelajaran e-learning. Ada beberapa aplikasi berbantuan web yang dapat dijadikan sebagai kelas virtual. Salah satunya adalah Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Menurut Apriansyah pada tahun 2020, Moodle merupakan salah satu perangkat lunak yang menawarkan sistem belajar secara virtual di mana bahan ajar yang digunakan dalam bentuk web. Di sini saya menggunakan Gnomio serta alat bantu GeoGebra. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran tersebut jika digunakan oleh peserta didik SMP kelas 7, bagaimana efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan, dan bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran matematika virtual yang dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian belajar. Pembelajaran virtual menurut KBBI yang
dimaksud virtual adalah nyata. Kemudian, Stonebreaker dalam penelitiannya Putri A 2018 mengartikan pembelajaran virtual dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan melalui perantara elektronik yang menghubungkan celah antara guru dan siswa karena terpisah jarak, waktu, dan tempat yang berbeda. Media yang dapat digunakan ialah radio, televisi, program website, streaming, audio, dan video. Jadi, pengertian pembelajaran virtual adalah pembelajaran yang diselenggarakan dengan menggunakan objek nyata melalui media elektronik atau maya. Saat ini pembelajaran virtual sudah mulai dijadikan alternatif pembelajaran. Hal ini dikarenakan media pembelajaran virtual dapat menyampaikan materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Selain itu, penggunaan media virtual juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif karena media ini menyajikan materi dengan menggunakan ilustrasi objek yang nyata sehingga peserta didik akan lebih paham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya, yaitu Simonson et al. Mengemukakan beberapa kelebihan penggunaan internet dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, apabila akses terhadap internet bukan merupakan masalah, siswa dapat belajar di mana saja sesuai dengan kecepatan belajar dan kondisi yang dimiliki karena mata pelajaran akan selalu tersedia dalam jaringan komputer dan internet. Selain itu, dengan memanfaatkan internet, siswa memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber belajar yang tersedia. Kemudian belajar dengan memanfaatkan internet ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lainnya, dengan tutor dan atau dengan masyarakat belajar dan sumber belajarnya. Hal ini menunjukkan bahwa virtual learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai interaksi dan berkolaborasi dengan sumber belajar lainnya. Dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, siswa dapat menggunakan cara yang seragam dan sesuai untuk mengakses sumber yang sangat banyak di internet. Di samping siswa menguasai informasi yang disajikan dalam berbagai sumber belajar. Dalam internet, siswa juga akan memiliki keterampilan dalam menggunakan berbagai sumber belajar tersebut. Materi yang disajikan secara online mudah untuk diperbarui dan dimodifikasi. Oleh karena itu, siswa akan selalu memperoleh informasi yang terkini. Internet mendorong belajar aktif dan memfasilitasi keterlibatan siswa secara intelektual dan dengan materi pembelajaran. Penggunaannya juga menyediakan berbagai pengalaman belajar dan mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda. Secara ekonomis, siswa dapat tinggal di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan akomodasi. Selain itu, siswa juga dapat tetap melakukan kegiatan sehari-hari sambil menyelesaikan studinya sesuai dengan kecepatan belajarnya dan waktu yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kemandirian belajar. Menurut KBBI, kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Fajriyah pada tahun 2019 juga menjelaskan bahwa kemandirian belajar adalah keahlian seseorang siswa yang melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemandirian belajar merupakan kemampuan yang dimiliki seorang siswa untuk berupaya menjadi mandiri dalam menggali informasi belajar selain sumber belajar yang diberikan oleh guru. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah kemampuan seorang siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata tanpa bergantung pada orang lain. Dalam hal ini, siswa mampu menentukan cara belajar yang efektif dan mampu melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Menurut Diana, pada tahun 2020, indikator dalam kemandirian belajar yaitu yang pertama, ketidaktergantungannya terhadap orang lain. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, berperilaku disiplin. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Yang keenam, melakukan kontrol diri. Adapun menurut Subekti dan Jazuli, pada tahun 2020 terdapat 8 indikator kemandirian belajar. Yang pertama yaitu berinisiatif, yang kedua merancang kebutuhan belajar, yang ketiga menetapkan tujuan, yang keempat menetapkan strategi, yang kelima menganggap kesulitan sebagai tantangan, yang keenam mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang dibutuhkan, yang ketujuh mengontrol proses dan mengevaluasi hasil belajar,
Dan yang kedelapan yaitu kemampuan mengatur diri sendiri. Dalam penelitian ini saya mengambil 3 indikator saja, yaitu memiliki kepercayaan diri, berinisiatif, dan kemampuan refleksi. Adapun hubungan dari pembelajaran virtual dengan kemandirian belajar adalah dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah S pada tahun 2019, menjelaskan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran menggunakan kelas maya dengan kemandirian belajar. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Pembelajaran menggunakan kelas maya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan kemandirian belajar mahasiswa pada aspek pemahaman, yang berarti dalam penggunaannya memiliki kriteria yang memperhatikan kebutuhan, kompetensi, serta akses belajar mahasiswa dalam pembelajaran online. Yang kedua, yaitu pembelajaran menggunakan kelas maya memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemandirian belajar mahasiswa pada aspek strategi belajar, yang berarti dalam penggunaannya memiliki kriteria yang mampu menjadikan aspek belajar mandiri menjadi perhatian bagi peserta didik, di mana dalam penyelesaian masa studi memerlukan rencana untuk bertindak demi mencapai sasaran belajarnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran menggunakan kelas maya dengan memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Kemandirian belajar mahasiswa pada aspek kegiatan pembelajaran, yang berarti dalam penggunaan memiliki kriteria yang mampu memudahkan mahasiswa dalam memperoleh materi belajar dan pengayaan. Kemudian pembelajaran menggunakan kelas maya memiliki hubungan yang positif dengan kemandirian belajar, memiliki yang positif dan signifikan kemandirian belajar mahasiswa pada aspek evaluasi, yang berarti dengan penggunaannya memiliki kriteria evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Dan selanjutnya adalah pembelajaran menggunakan kelas maya dengan kemandirian belajar memiliki hubungan positif namun tidak signifikan kemandirian belajar mahasiswa pada aspek kemampuan interpersonal, yang berarti lemahnya hubungan pada aspek kemampuan interpersonal dapat disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan menggunakan kelas maya yang bersifat asinkronus, di mana terdapatnya delay atau jeda dalam hal pemberian timbal balik dari dosen. Juga jarang digunakannya forum diskusi yang tersedia pada kelas maya, sehingga menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi interpersonal baik antara dosen maupun mahasiswa. Untuk metode penelitiannya, di sini saya memilih tempat dan waktu penelitiannya, yaitu waktunya dilaksanakannya pada semester ganjil pada tahun pembelajaran 2020-2021. Tempat penelitiannya itu pada SMP Islam Pariskian Kota Serang, Banten. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode R&D yang bertujuan untuk mengembangkan produk yang diuji kualitasnya pada para ahli. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah yang sudah dimodifikasi oleh Sukma Dinata dalam penelitian Winarni 2018 menjadi 3 langkah penelitian, yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk, dan uji produk. Populasi dan sampel. Populasinya di sini yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP Islam Pariskian Kota Serang, dan sampelnya di sini saya menggunakan 15 sampel siswa kelas 7 SMP Islam Pariskian. Subjek dan objek penelitian. Subjek uji coba produk penelitian ini ada 3 orang ahli materi, yaitu 2 dosen dan 1 pendidik, yang merupakan dosen dan pendidik dalam bidang matematika, 2 dosen yang ahli dalam bidang TIK yang berasal dari lingkungan FKIP Unsera, dan 15 orang siswa kelas 7 SMP Islam Pariskian Kota Serang. Sementara itu, objek uji coba yang diteliti adalah kualitas media pembelajaran yang meliputi aspek rekayasa, perangkat lunak, dan tampilan. Instrumen pengumpulan datanya dari data yang diperoleh melalui instrumen penelitian berupa angket,
atau kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas media yang dikembangkan dari ahli materi, ahli media, dan siswa sebagai bahan mengevaluasi media pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen kelayakan media pembelajaran matematika virtual menggunakan skala Likert. Skala Likert mempunyai gradasi jawaban dari sangat positif menjadi sangat negatif. Pada penelitian ini, penafsiran skala Likert menggunakan skala 4. Penggunaan skala 4 dimaksudkan agar tidak adanya peluang bagi responden untuk bersifat netral yang dalam penafsiran skala Likert biasanya berupa biasa, cukup, kadang-kadang, ragu-ragu, dan lain-lain. Mengapa demikian? Adapun kriteria penelitian pada penelitian ini yaitu sangat baik diberi skor 4, baik diberi skor 3, kurang baik diberi skor 2, dan sangat kurang baik yaitu skornya 1. Untuk teknik analisis instrumennya yaitu validitas teoretik adalah validitas alat evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan judgement teoretik atau logika. Dikutip dari Suherman 2003, validitas teoretik terbagi menjadi dua macam, yaitu validitas isi, validitas muka. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pembelajaran yang dievaluasi. Sedangkan validitas muka yaitu keabsahan susunan kalimat atau kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran lain. Validitas teoretik ini diuji validitasnya oleh dosen pembimbing sebelum diuji cobakan. Dalam teknik analisis datanya menggunakan analisis data hasil validitas ahli dan analisis data kemandirian belajar siswa. Dalam penelitian ini saya menggunakan rumus yang dikutip dari Wirawan W dan Putra RWI pada tahun 2018. Sekian pemaparan mengenai penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.